Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Arbin Beta Genetik. Kali ini gue mau sharing gimana caranya mindahin burayak supaya burayaknya itu nggak bantet. Jadi kalau lu punya burayak kan pasti kan gedenya itu kan nggak bareng. Ada yang gede duluan, ada yang masih kecil-kecil banget. Nah, gua mau sharing di sini caranya gimana burayak lo itu yang kecil nggak dibully sama yang gede. Terus juga yang gede tetap tumbuh selayaknya ikan yang biasa dan yang kecil bisa tumbuh juga, bisa syukur-syukur bisa nyusul yang gede. Nah, di sini bakalan gua bahas semua penjelasannya semua. Makanya tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Nah, ini adalah burayak cupang yang usianya kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih ya. Nah, ini kan bisa lo lihat ukurannya lumayan ya, lumayan gede daripada burayak yang lainnya tuh masih kecil banget. Makanya gua pisahin, ini gua sortirin yang paling gede-gedenya biar dia satu wadah. Semuanya yang gede ada di sini. Kalau yang kecil masih ada di sini, kacau. Bisa dihantemin, malah gua pernah lihat ada yang dimakanin. Jadi yang kecil itu ukurannya masuk ke mulut yang gedenya. Jadi nggak menutup kemungkinan yang kecil itu bisa dimakan, bisa dipendelin sama yang gedenya. Dan itu itu faktor-faktor yang bikin lu gagal panen sih menurut gua. Nah, ini contoh burayak yang kecilnya ya. Ini burayak sama yang tadi itu satu lubukan, cuma beda ukuran. Makanya ini gua pisahin semua muanya, ini gua sortirin yang kecil-kecilnya biar nggak masuk di situ. Ya lu bandingin aja ukurannya kan udah beda jauh tuh, udah parah lah kalau dia masih ada di situ. Kan sayang kalau ini nggak bisa gede. Kalau ini bakalan bantet terus. Makanya ini gua pisahin, gua mau taruh dalam satu wadah ini, dalam satu wadah yang lain supaya dia kecilnya sama kecil gitu. Ngerti kan maksud gua? Jadi yang kecil-kecilnya ini gua pindahin, gue jadiin dua wadah. Kalau satu wadah terlalu padat. Jadi ini gue jadiin dua supaya dia agak lega aja untuk sementara. Gue pindahin di sini dulu sebelum dia gua masukin ke wadah pembesaran. Biarin dia di sini dulu biar tenang dulu, biar kondisi dulu. Kalau airnya udah mendek dan dianya udah sehat, udah kondisi, baru gue pindahin. Ini wadah yang buat mindahin burayak yang kecil tadi ya. Gua pakai ini kayak ember sih gue bilang. Ember cuma gede banget, tapi usahain airnya itu dalam. Ini gua masukin airnya ini kurang lebih di bawah lutut lah. Air ini juga udah gua andepin ya pakai cairan EM4 perikanan tuh yang warna pink, pernah gua bahas di channel sebelumnya. Itu bagus banget buat burayak-burayak ini, buat ikan. Lo lihat sendiri aja nih, lo bandingin ini dalam lubukan yang sama dengan umur yang sama tapi dengan size yang beda, jauh bedanya.
Ini burayak mau langsung gua pindahin aja dulu ke dalam wadah kecil yang berisi air bersih. Kenapa nggak langsung gua pindahin ke wadah yang buat pembesaran tadi? Karena gua nggak mau air ini, air lamanya kecampur sama air endepan gua yang baru. Gua pengen burayak ini pindah ke wadah tapi pakai fresh water gitu. Pakai air yang baru semuanya. Tujuannya supaya dia lebih kondisi ya, karena ini udah endepan pakai cairan prebiotik dan probiotik. Tadi kan saat gua mindahin burayak-burayak ini ke baskom, sambil gua hitungin juga. Jadi total dari burayak yang kedua baskom ini sekitar 150 ekor. Yang baskom biru ini sekitar 100 ekoran lah. Nah, lu bayangin ini kan lumayan banyak, 150 ekor, di atas 100 ekor lah pokoknya. Itu kalau hidup semua kan ya lumayan aja daripada lu masih campurin ke dalam wadah yang tadi sama yang gede-gedenya. Itu kan bakalan bantet terus, makanya dia nggak gede-gede. Ini kalau segede gini bersaing rebutan pakan di lubuknya dia sama teman-teman satu lubuk yang lebih gede. Itu pasti dapat makanannya sisa-sisahan dari yang gede-gedenya, serpi-serpihannya. Itu juga kalau kebagian, kalau masih nyisa. Lah kalau habis total, dia emang nggak makan sama sekali. Itu yang bikin bantutnya juga sih. Belum lagi dia dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama yang gedenya itu kan stres. Bikin dia bantet udah pasti. Lama mutasi juga bisa jadi faktornya karena dia stresnya itu. Lumayan kan ini satu wadah 100 ekor. Kalau bisa jadi gede semua kan lumayan aja bagus. Ikan itu walaupun di satu lubuk udah dikenyangin, tapi kalau dia ngelihat ada yang kecil banget, itu gue jamin udah pasti dibully. Emang itu naluri ikan cupang tuh kayak gitu. Emang pas dikejar-kejar. Ini baskom yang keduanya ya. Ini lebih sedikit dari yang biru tadi. Perkiraan cuma 50 ekoran kurang lebihnya sih. Ini malah ukurannya lebih kecil dari yang baskom biru tadi. Malah ada yang masih segede pentol korek. Ini kalau kayak gini gimana makannya dia? Sengaja nih gue pindahin pakai tangan biar lu kelihatan ukurannya, biar lu bisa bandingin sama yang tadi tuh size-nya. Karena ini ukurannya emang beda jauh, soalnya umurnya sama. Ini walaupun udah gua sortir begini, tetap aja masih ke bawah yang agak gede-gedenya ya. Nggak bisa total lu samain ukurannya segede pentol korek semua. Nggak bisa, pasti ada yang agak gedenya. Cuma seenggaknya saingan dia berebutan pakan, nggak berat banget seperti waktu awal di lubukannya dia yang bener-bener gede. Tiap mau mindahin burayak lu pastiin bener-bener wadahnya itu kosong ya, bener-bener nggak ada ikannya lagi sama sekali. Soalnya masih suka nggak ke bawah, yang kecilnya banget itu masih nggak kelihatan, tiba-tiba kebuang aja kan, sayang kan. Gue juga nyortir ikan gak berdasarkan dari warna ya. Gue pasti nyortir berdasarkan ukurannya. Yang gede banget ketemu gede, yang kecil ketemu yang kecil juga.
Nah, ini udah masuk semua nih ke wadah air yang baru nih. Baru gua ganti tadi pakai air bersih ke wadah yang kecil ini nih. Lumayan kan, kurang lebih 150 burayak kita selamatin. Daripada ini dipendelin sama yang gede-gedenya, atau enggak kebagian pakan terus sampai dia tua gitu, sampai dia umurnya udah cukup cuma size-nya masih segini-gini aja, ya mendingan kita pindahin lah. Siapa tahu di antara sekian banyak yang kecil-kecilnya ini ada yang bakalan jadi top grade, kan kita nggak tahu semua. Gue juga pernah dapat info, denger-dengar kata orang nih ya. Nih katanya nih ya. Jadi kalau burayak gede itu dia kalah di warna, dia mutasinya agak lama gitu dibandingkan sama yang kecil. Yang kecil kan kebanyakan nih udah pada selo nih ya. Kalau yang gede di Lubukan yang tadi kan masih pada basegel tuh. Tapi gue juga kurang terlalu yakin sih, kurang terlalu percaya. Soalnya di Lubukan gua nggak nggak banyak yang basegirlnya, itu nggak terlalu banyak yang ukurannya gede banget. Banyak juga yang udah selo notol dan itu ukurannya gede. Kalau menurut gua ya itu nggak ngaruh sih, masalah gede dia kalah kalah di warna gitu, menang di size tapi kalah di warna. Itu menurut gua kurang terlalu begitu percaya sih ya. Kalau untuk dia mutasi itu kan masalah kembali lagi ke genetik si induknya. Kalau emang genetik induknya kuat, jantan dan betinanya, mau ikannya masih kecil mau ikannya masih gede, yang penting umurnya udah 2 bulan atau 2,5 bulan, ya itu emang mendekati masa dia udah mulai notol gitu. Kalau masalah ketinggian air ini di tempat wadah pindahannya dia, gue lebih suka pakai air yang tinggi, air yang dalam. Apalagi untuk burayak-burayak yang ukuran kecil begini nih, yang ketinggalan size sama yang gede-gedenya tadi tuh, sama teman satu lubuknya tadi. Ini bisa memicu atau merangsang pertumbuhan tulang-tulangnya dia. Jadi ototnya dia lebih bekerja. Kalau mau ngambil napas tuh kan dia kan harus usaha dulu dari dasar sampai ke atasnya, itu kan butuh tenaga yang lebih gede daripada tempat yang cetek tadi. Makanya gue bilang ini bisa buat memicu lah pertumbuhan bodinya dia bisa lebih panjang dan lebih padat aja gitu. Kalau misalnya dia beraktivitasnya lebih lebih gimana ya, maksudnya lebih keras dah, lebih berusaha keras untuk berenangnya daripada tempat yang cetek tadi. Kalau menurut gue sih ya kayak gitu. Soalnya ya itu masuk akal sih. Emang emang kayak gitu. Beda cerita kalau burayak lu usianya masih sekitaran 1 bulan ya, atau bahkan di bawah 1 bulan. Itu lu pindahin air dalam yang kayak gini, gua rasa itu kurang recommended. Karena emang dia belum belum waktunya sih untuk berenang di tempat yang dalam. Kalau masih di bawah 1 bulan, gua saranin emang yang pakai air yang cetek dulu ya, sekitar ketinggian 20 cm aja lah. Itu juga udah lumayan dalam untuk burayak yang di bawah 1 bulan, karena emang dia masih kecil banget. Siripnya juga emang kan masih masih aneh gitu bentuknya, masih belum sempurna, belum terlalu kuat lah untuk berenang yang tinggi-tinggi kayak gini. Dan buat lo semua yang lagi pada nonton, jadi gini nih kesimpulannya. Cupang betina itu kan bertelur. Bertelur ngeluarinnya barengan tuh. Dan selang beberapa hari burayaknya juga menetas. Menetasnya kan juga berbarengan. Ya paling kalaupun selisih waktu cuma hitungan jam lah. Nah, dari menetasnya itu dia kan lama-lama kan di hari keempat udah mulai makan. Dari mulai itu cikal bakalnya perbedaan size.
Jadi mulai dari baby aja itu udah pada rebutan makan. Ada yang dapatnya lebih banyak, ada yang sedikit, ada yang nggak sama sekali. Kalau lu lihat, lu perhatiin burayak lu saat umur 1 minggu sampai 2 minggu, itu kan pasti bakalan kelihatan burayak yang gedenya tuh kepalanya udah gede banget. Ada yang juga masih sekecil burayak 4 hari, padahal itu udah umur mingguan, udah umur hitungan minggu. Nah dari situ aja kan lu udah bisa ngeliat, udah bisa kelihatan dari situ kalau emang udah rebutan makan dari kecil dan emang udah perbedaan size. Nah itu terus menerus sampai dia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Jadilah burayak lu ada yang kecil banget, ada yang bantet, ada juga yang bongsor. Nah gitu. Jadi cara menyiasatinya supaya dia tetap ukurannya sama, itu kalau lu mau bener-bener sama dari kecil sampai gede, nggak ada beda jauh, itu bisa lu akalin pakai full kutu air. Makanannya full kutu air sampai umur 3 bulan. Itu insya Allah ukurannya sama, walaupun beda tapi nggak beda jauh. Atau lu dengan pakai cara gua yang kayak gini nih, selama dia udah kelihatan gedenya banget, yang temannya udah bongsor banget, itu nggak apa-apa lu sortirin. Yang penting dalam usia aman. Usia aman itu sekitaran 1 bulan, itu udah aman lu sortirin. Itu hidupan sih, dengan catatan air yang buat lu mindahin burayaknya itu udah endepan M4 atau endepan ketapang pakai air garam. Kalau bener-bener lu ngocorin dari kamar mandi tuh, dari keran, itu kan baru banget ya, pasti mabok lah burayak lu, pasti pada stres, pada mati ujung-ujungnya. Inilah namanya seleksi alam, dan ini berlaku untuk semua ikan, bukan cuma ikan cupang, semua ikan hias, bahkan ikan konsumsi juga begini, gedenya nggak merata. Lu bisa lihat juga kan burayak yang kecil-kecil ini, burayak yang bantet yang baru gua pindahin ke wadah baru ini. Dia juga kan kayaknya lebih nyaman aja di tempat barunya daripada di tempat lamanya ini yang dikejar-kejar sama temannya yang udah pada bongsor. Dia ngerasa aman aja. Ini juga ngaruh untuk pertumbuhan size-nya dia, mempercepat mutasinya dia, karena tingkat rileksnya dia juga lebih nyaman di tempat baru. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Kalau lu semua udah pada paham ya bagus deh. Mudah-mudahan pada paham semua ya yang pada nonton. Kalau masih ada yang kurang jelas, lu bisa tanya, lu bisa tulis komentar. Kalau lu suka video ini, klik like. Kalau lu nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan lu berhasil, mudah-mudahan lu sukses dalam dunia percupangan ini. Kalau gua ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.